Namun sayangnya harta karun ini sekarang berada di Rusia. Sampai saat sekarang ini pihak Jerman ingin berusaha merebut kembali harta karun milik mereka ini. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Gengke, berbicara tentang harta karun, asal kata dari karun. Karun ini adalah seorang tokoh, bisa dibilangkan ini hanya sebuah fiksi atau legenda zaman dulu yang kaya raya, yang dimana dia menyimpan seluruh hartanya di bawah tanah dan di beda-beda tempat, gitu ya. Kalau kalian mau tahu cerita tentang karun, kalian bisa search di internet, itu banyak banget cerita tentang karun ini. Nah, berbicara tentang harta karun, ini kenapa disebut dengan harta karun? Karena harta benda yang ditemukan di tempat-tempat yang tidak terduga, gitu ya. Jadi harta-harta yang disembunyikan oleh pemilik sebelumnya. Selama berabad-abad banyak orang yang penasaran dan mencari keberadaan dari harta karun, baik itu peninggalan-peninggalan seperti artefak atau mungkin emas-emas dari kerajaan zaman dulu, gitu ya. Ada orang yang berusaha mungkin setengah jalan, nggak terlalu niat, namun ada juga yang niat banget sampai mendedikasikan kehidupannya, seluruh kehidupannya untuk mencari harta karun ini, geng. Hal ini tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dalam melaksanakan aksinya, orang-orang pencari harta karun ini menghalalkan segala cara. Biasanya sampai ada yang ngebongkar kuburan atau sampai ngerusak tempat-tempat bersejarah atau mungkin mencuri langsung dari museum-museum, gitu ya. Hari ini kita akan membahas harta karun yang pernah ditemukan di dunia. Yang pertama ada Nuestra Señora de Atocha. Harta karun yang ditemukan di bawah laut Florida, Amerika Serikat. Ini terjadi pada tahun 1622, tepatnya pada tanggal 4 September. Sebuah rombongan yang terdiri dari 20 kapal berangkat dari pelabuhan Havana, Kuba menuju ke Spanyol, geng. Nah, kapal ini nggak cuman membawa tentara dan awak kapal lainnya, namun dia juga membawa harta dari sebuah kerajaan. So, yang pasti harta ini bukan harta yang main-main, bisa jadi ini emas atau benda-benda lain yang sangat berharga, yang pasti ya milik kerajaan, gitu ya geng. Kalian udah bisa bayangkan sendiri gitu. Lalu keesokan harinya rombongan ini dihantam badai ketika memasuki Selat Florida, dan hal ini menyebabkan 8 dari 20 kapal itu tenggelam bersama harta benda yang dibawa, termasuk Nuestra Señora de Atocha. Atocha ini merupakan nama dari kapal, dan Atocha ini adalah salah satu kapal yang sangat-sangat dijaga ketat oleh rombongan lainnya, dikarenakan Atocha ini membawa harta dari Kolombia, Peru, dan bagian lain dari Amerika Selatan, geng. Nah, harta yang dibawa ini terdiri dari 24 ton perak yang terbagi menjadi 1038 batang. Bayangin tuh, perak segitu banyak, bisa kayak mendadak ya kan. Dan juga 180 koin perak tadi, dan juga ada 582 tembaga batangan. Gak cuma itu, mereka juga membawa emas, yaitu 125 emas batangan dan kepingan, dan 350 peti tumbuhan indigo, dan juga 250 bal tembakau. Wah gila, banyak banget. Lalu ada juga meriam perunggu sebanyak 20 buah meriam, dan 1200 pon peralatan-peralatan rumah tangga, namun yang terbuat dari perak. Bayangin tuh, aduh ruginya seberapa tuh. Itu kalau perak, perunggu segala macam tenggelam dalam air ya masih bisa ditemukan lah ya. Cuman kayak 250 bal tembakau, gimana cara nyelamatinnya ya kan, udah masuk air udah pasti nggak bisa dipakai lagi kan. Namun geng, ternyata cerita dari tenggelamnya kapal Atocha ini bukan hanya sekedar dongeng atau cerita belaka, karena hal itu terbukti dari penemuan oleh sebuah keluarga penyelam pada tahun 1985. Keluarga ini bernama Mel Fisher, yang dimana mereka menemukan harta ini di bawah lautan Florida ketika mereka menyelam, dan mereka menyatakan kalau nilai dari harta karun ini adalah $500 miliar. Bayangkan, harta yang sangat banyak ya geng. Namun karena Mel Fisher ini termasuk orang yang menghargai sejarah, sehingga akhirnya harta karun ini sekarang disimpan di museum, mungkin dipajangkan juga di museum Mel Fisher Museum di Florida. Jadi mungkin ini adalah museum keluarga mereka ya. Nah, menurut kalian gimana geng? Cukup menarik ya berbicara tentang harta karun, apalagi yang tertanam di bawah tanah dan di dasar laut gitu ya. Kalau kita menemukannya, udah pasti kita akan berpikir keras, wah gila nih gue mau jual biar gue kaya
percaya atau justru gue simpan karena ini memiliki nilai sejarah tersendiri ya kan. Oke, kita langsung ke harta karun selanjutnya nih geng. Harta karun selanjutnya adalah harta karun zaman perunggu. Kalau ini ceritanya terjadi di Inggris nih ya geng. Seorang arkeologi profesional pada tahun 1808 yang bernama William Cunnington, dia menemukan sebuah benda yang disebut dengan mahkota permata milik seorang raja di Stonehenge. Gue nggak tahu nih cara ngebacanya apa. Stonehenge, boleh kalian koreksi gue kalau gue salah. Nah, harta karun tersebut ditemukan di sebuah pemakaman dari zaman perunggu. Jadi pemakaman kerajaan zaman dulu di kota Stonehenge ini. Lokasinya tuh nggak terlalu jauh dari pusat kota Stonehenge, yaitu cuma 8 km dari daerah tersebut. Nah, daerah itu sekarang dikenal dengan Bushbarrow. Di sana Cunnington ini menemukan sebuah perhiasan emas dan aksesoris emas yang notabene itu diikat di jubah para raja, geng. Serta sebuah pisau belati yang dihiasi dengan hiasan emas yang sangat rumit, yang mana diperkirakan dalam membuat hiasan belati tersebut itu memerlukan 2.500 jam untuk menyelesaikannya. Kira-kira menurut kalian gimana geng? Kalau kalian menemukan harta karun seperti ini, apa yang akan kalian lakukan geng? Apakah kalian akan segera menjualnya atau kalian mungkin ngebangun museum sendiri? Oke, kita next ke harta karun selanjutnya, yaitu harta karun Malagana yang terletak di Kolombia. Ini terjadi ketika seorang tukang kebun sedang menggarap ladang tebu miliknya dengan sebuah traktor. Petani ini berasal dari Hacienda Malagana di Cuaca Valley, Kolombia. Nah, dia menemukan sebuah benda bersinar dari dalam tanah ketika menggarap tanah di lokasi perkebunannya, geng. Nah, ternyata benda bersinar yang dia temukan itu adalah sebuah harta karun yang terdiri dari topeng emas, aksesoris perhiasan, serta aksesoris tangan gitu ya dari seorang wanita, dan beberapa benda-benda peninggalan berharga yang lain yang dia temukan dari dalam tanah di ladang tempat dia bekerja tersebut. Lalu geng, hasil penemuan dari petani ini ternyata tersebar di seluruh kota. Sampai akhirnya pada rentan Oktober hingga Desember 1992, sekitar 5.000 orang mencoba untuk mencari harta karun di dekat daerah tempat ditemukannya tersebut. Dan ini sempat menjadi fenomena yang sangat terkenal di daerah tersebut yang disebut dengan Malagana Gold Rush. Kalian bisa cari sendiri tuh geng kejadiannya tuh. Ini unik ya, kejadian dimana semua masyarakat tiba-tiba ingin mencari harta karun untuk merubah nasibnya gitu ya. Alhasil dari kejadian Malagana Gold Rush ini merusak banyak tempat, termasuk banyak makam-makam yang kuno atau makam-makam yang sudah ibaratkan ini harus dijaga, harus dilestarikan karena bersejarah gitu. Akhirnya ya karena orang-orang terlalu terobsesi mendapatkan harta karun, banyak tempat-tempat bersejarah tersebut dirusak gitu ya. Dari hasil pencarian ini bukan berarti tidak ada hasilnya, geng. Biasanya kan plot twist ya. Ketika kita mendengar sebuah fenomena, oh tiba-tiba orang semuanya musim batu atau tiba-tiba semuanya orang mencari bunga apa gitu. Biasanya plot twist kan di akhirnya itu fail biasanya. Ya, tiba-tiba nggak laku lagi atau tiba-tiba ya nggak nemu. Tiba-tiba cuma ngehancurin kota doang gitu kan. Tapi ini enggak. Dari kejadian Malagana Gold Rush itu banyak artefak ditemukan, geng. Dan itu sangat-sangat berharga. Dari kejadian Malagana Gold Rush tersebut terkumpul sekitar 4 ton artefak, geng. Jadi benar-benar barang-barang prasejarah itu ditemukan oleh masyarakat Kolombia di saat itu, yang mana artefak tersebut berbentuk emas. Nah, seharusnya artefak itu mahal bukan karena dia terbuat dari emas doang, tapi nilai sejarah dan bentuknya, geng. Karena belum tentu artefak-artefak zaman itu bisa dibuat zaman sekarang. Mungkin bisa ditiru dengan mesin, tapi sejarahnya itu dibuat dengan tangan langsung. Nah, itu yang mahal ya. Namun, para orang-orang yang mencari artefak ini disebut ya dengan kata lain mereka itu adalah penjarah gitu ya. Mereka menjarah semua barang-barang peninggalan ini dan sayangnya mereka melebur emas-emas tadi sehingga nilai sejarahnya hilang ya menjadi emas biasa yang mereka perjualbelikan kepada para kolektor gitu, geng. Jadi dijual murah gitu jadinya ya. Nah, namun ada sebuah museum di sana yang akhirnya berhasil mengamankan sekitar 150 keping emas saja dari para penjarah ini untuk dibeli dan untuk tetap dijaga bentuk aslinya dan nilai sejarahnya gitu
gitu. Dan itu juga nggak murah. Mereka membeli itu hampir seharga 500 juta peso atau kalau dirupiahkan sekitar 3,96 miliar atau sekitar 4 M gitu, geng. Dan itu hanya 150 keping. Gimana kalau 4 tahunnya dibayar? Mungkin bisa menjadi hutang negara ya, geng. Oke, itu cukup menarik sih ya. Kejadian di Kolombia ini cuma gara-gara seorang petani yang menemukan artefak, tiba-tiba seluruh negara, seluruh masyarakat mencari artefak dan terbukti ditemukan. Berarti kan nilai sejarah dari kota Kolombia itu sangat tinggi ya, geng. Tapi jangan salah, geng, di Indonesia juga banyak ditemukan harta karun. Salah satunya kalian bisa search kejadian ditemukannya harta karun negara Aceh atau kerajaan Aceh. Karena perlu kalian ketahui, sekarang kan banyak banget tuh yang viral soal Aceh ingin memisahkan dari Indonesia segala macam. Menurut gue itu hanya oknum ya, karena mau bagaimanapun Aceh sudah menjadi bagian Indonesia. Walaupun yang harus kalian ketahui, dulu Aceh itu negara sendiri. Mata uangnya emas, bukan kertas kayak yang digunakan atau besi yang digunakan oleh banyak negara sekarang. Dulu mata uang Aceh itu emas, dinar dirham sama seperti Arab dulu. Dan akhirnya Aceh tidak menggunakan mata uang itu lagi karena ya sudah bergabung ke Indonesia, dan semua mata uang itu disimpan. Ada yang disimpan oleh masyarakat, ada yang disimpan oleh kerajaan, dan itu ditemukan. Itu beberapa tahun lalu, kejadiannya masih baru setelah tsunami, dan tempat itu tuh bisa timbul karena adanya tsunami gitu. Nah, ditemukan harta karun zaman kerajaan Aceh di mana uang kepingan emas Aceh itu ditemukan. Kalian bisa search. Jadi benar-benar ada gitu harta karun itu kalau memang kalian semua ingin mencari gitu. Nah, oke, kita ke penemuan harta karun selanjutnya nih, geng, yaitu penemuan harta karun The Eberswalde Hoard. Gue agak susah membacanya, geng. Die Eberswalde Hoard atau gimana ya? Soalnya ini bahasa Jerman. Ini lokasinya ada di Jerman. Mungkin kalian yang mengerti dengan spelling Jerman tuh kayak gimana bisa tinggalkan komentar di bawah, oke? The Eberswalde Hoard ini ditemukan saat dilakukannya ekskavasi di timur laut Berlin pada tahun 1913. Cukup lama nih ya, geng. Harta karun yang diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau abad ke-11 ini merupakan penemuan harta karun yang sangat-sangat berharga bagi negara Jerman, geng. Harta karun yang diperkirakan beratnya itu sampai 2,6 kg ini dan terdiri dari 81 benda emas kuno yang termasuk dengan 60 buah perhiasan lengan berbentuk kawat spiral dan 8 mangkuk emas serta beberapa emas-emas batangan lainnya. Nah, mungkin nih kemungkinan nih ya, yang ditemukan ini adalah barang yang sudah jadi dari emas dan barang-barang yang masih mentah karena kan masih ada batangan dan beberapa lilitan kawat spiral tapi yang terbuat dari emas gitu. Mungkin yang belum dicetak gitu ya, geng. Nah, benda berharga ini disebut-sebut diyakini milik seorang tukang emas atau pandai emas. Ya, ibaratkan pandai besi, ya tukang besi ini adalah pandai emas, tukang emas yang berasal dari Liberia. Namun sayangnya, harta karun ini sekarang berada di Rusia. Sampai saat sekarang ini pihak Jerman ingin berusaha merebut kembali harta karun milik mereka ini. Pasti yang banyak yang bertanya kan, loh kok bisa gitu harta karun yang ditemukan oleh pihak Jerman, dimiliki oleh pihak Jerman, kok bisa di museum Rusia dan dimiliki oleh orang Rusia? Ya, zaman dulu pada era perang dunia kan banyak harta benda atau hal-hal yang dijarah. Bahkan negara kita aja tuh banyak banget sejarah-sejarah dari negara kita ini yang dijarah atau diambil oleh pihak Belanda. Dan tidak sedikit juga pihak Belanda sudah mengembalikan ke kita. Namun masih banyak banget tuh barang-barang prasejarah Indonesia seperti keris, seperti pedang-pedang itu banyak banget ada di Belanda sana gitu. Jadi nggak heran sih. Oke, nah sekarang kita berlanjut ke harta karun selanjutnya nih, geng. Harta karun selanjutnya yaitu harta karun Priam yang berasal dari Turki. Wah, gila nih, seluruh dunia nih memiliki harta karun ya, geng. Terutama negara-negara dengan pemerintahan kerajaan pada zaman dulu ya. Seorang arkeologi Jerman yang bernama Hendrik Skillman, dia menemukan harta karun Hisarlik yang dikenal dengan nama Treasure of Priam. Priam, gue nggak tahu cara baca yang benar. Mungkin Priam kali ya. Dan ini terjadi pada tanggal 31 Mei 1973. Berarti baru banget kan? Dan menurut si arkeolog ini, benda yang dia temukan ini adalah milik kerajaan Troja. Sebenarnya Skillman ini tidak sengaja menemukan harta karun ini karena di saat itu dia sedang mengekskavasi Hisarlik atau yang sekarang lebih dikenal dengan situs kuno Troy. Harta karun yang dia temukan ini terdiri dari kuali tembaga, panci dan ketel perunggu, dan benda-benda lain yang terbuat dari emas dan perak seperti hiasan kepala, kalung, cincin-cincin, anting-anting, gelang, dan benda-benda lainnya. Nah, sampai sekarang
memang harta karun ini juga berada di Rusia, geng. Nah mungkin ya, ini kan penemuannya ini bisa dikatakan ya di era modern ya, 1973 udah lumayan modern menurut gue. Dan bisa saja sebenarnya selama ini harta karun ini tuh bisa dilihat jelas oleh warga sekitar mungkin. Namun tidak banyak yang menyadari keberadaan dari harta karun karena mungkin mereka menganggapnya ya udah itu situs sejarah ada di situ dan harta karun ini ya udah hiasan-hiasan di situ aja gitu. Sampai akhirnya arkeolog inilah yang menyatakan kalau dia menemukan harta karun ini. Ya kita nggak tahu geng, mungkin di rumah kalian ya, kalian bisa melihat keramik, teko, lukisan atau apapun. Bisa aja kalian nggak menyadari kalau itu punya nilai sejarah yang tinggi dari kerajaan tahun berapakah atau di tahun berapa gitu. Mungkin ya kayak keluarga kita, nenek-nenek kita tidak pernah menceritakan. Karena gue dulu pernah di rumah kakek gue ada sebuah keramik Gucci patung gajah yang kakek gue nggak pernah cerita sampai dia meninggal. Patung gajah itu dari mana? Namun itu kayak bener-bener ada di ruang tamu keluarga gue, di rumah nenek gue waktu itu, dan nggak pernah disentuh gitu. Ya udah kelewat gitu aja. Sampai akhirnya kakek gue udah meninggal lama, baru-baru inilah kejadiannya dan benda itu pecah. Barulah dari dalamnya itu dilihat ada tulisan Cina dan ternyata itu punya nilai sejarah tinggi. Menyesal ya udah mau gimana, udah pecah bendanya, udah sempat mau dilem segala macam tuh nggak bisa. Jadi memang bahannya itu aneh gitu. Memang bukan keramik biasa dan kalau lu sentuh pecahnya sedikit aja tuh langsung luka. Jadi bener-bener benda bersejarah yang ditemukan di rumah kakek gue waktu rumah nenek gue juga. Gitu. Kita ke penemuan harta karun lainnya, geng. Kali ini penemuan dari topeng emas kematian Raja Agamemnon yang terletak di Yunani. Ini masih terjadi kepada arkeolog sebelumnya ya geng, yaitu Heinrich Schliemann, yang dimana dia merasa tidak puas mungkin ya dengan hasil temuannya. Jadi dia ingin mencoba mencari harta karun lainnya. Kali ini arkeolog yang berasal dari Jerman ini, dia mencoba mencari makam Agamemnon. Makam Agamemnon ini adalah makam dari Raja Mycenae yang memimpin Yunani selama perang Trojan. Ini terjadi pada tahun 1876 di mana Schliemann ini bersama para archaeological dari Greek Archaeological Society menggali sebuah kuburan dari zaman perunggu, geng. Nah, di sana mereka menemukan sebuah peninggalan dari petinggi Mycenae. 5 di antara mayat-mayat yang ada di kuburan tersebut menggunakan lapisan topeng emas yang terbuat dari emas tebal. Jadi lembaran-lembaran emas tebal yang dicetak menjadi sebuah topeng, dan itu merupakan topeng kematian mereka. Nah, dari 5 topeng yang ditemukan, ada sebuah topeng yang bentuknya itu memiliki jenggot, dan di sana Schliemann ini beranggapan dan mengklaim kalau itu merupakan topeng dari Raja Agamemnon ini. Namun sampai saat sekarang ini kebenaran itu belum terungkap juga, geng. Jadi itu sebenarnya topeng siapa gitu. Tapi yang jelas 5 topeng ini benar dari kerajaan Mycenae ini. Oke, kita ke penemuan harta karun selanjutnya, geng. Penemuan harta karun selanjutnya adalah penemuan harta karun emas Anglo-Saxon yang berada di Staffordshire, Inggris. Kejadian ini terjadi pada 5 Juli 2009. Ini merupakan seorang ambisius atau pemburu harta karun amatir yang bernama Terry Herbert. Dia menggunakan alat sederhana yang sangat umum, yaitu metal detector. Nah, ini banyak banget nih digunakan oleh masyarakat saat sekarang ya. Dia menggunakan metal detector ini di wilayah Hammerwich di Staffordshire ini. Nah, di sana ketika dia mencari menggunakan metal detector ini, dia menemukan sebuah logam yang ternyata logam itu adalah batang emas. Selama 5 hari dia mencari menggunakan metal detector, dia memenuhi 244 tas dengan benda-benda yang terbuat dari emas, geng. Gila nggak tuh? Iya, bener-bener hoki nih orang ya. Setelah dia menyadari hasil yang dia dapatkan itu merupakan sesuatu peninggalan dan dia menyadari tempat itu mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi, dia baru menghubungi pihak berwenang. Lalu barulah pihak berwenang yaitu arkeolog Birmingham langsung mengekskavasi area tersebut dan menemukan 3.500 benda termasuk 5 kg emas dan 1, kg perak. Hal ini menjadi sebuah penemuan emas dan perak yang sangat besar dari peninggalan Anglo-Saxon. Sampai saat sekarang ini harta karun yang diduga berasal dari abad ke-7 ini berada di Birmingham Museum and Art Gallery dan ditaksir peninggalan prasejarah ini harganya mencapai senilai 5,4 juta dolar atau 71,3 miliar rupiah. Gokil juga harganya ya, geng. Kita ke peninggalan harta benda atau harta karun lainnya nih, geng. Kali ini adalah peninggalan masyarakat Varna dari Bulgaria.
Ini kejadiannya pada Oktober 1972. Seorang ekskavator atau orang yang melakukan ekskavasi, ini biasanya adalah arkeologi bernama Raiko Marinov, menemukan sebuah pemakaman yang berasal dari zaman tembaga dan menemukan artefak emas tertua yang pernah ditemukan. Dia menggali beberapa makam, geng, sampai akhirnya ketika dia menggali makam ke-43, dia menemukan sebuah tengkorak seorang pria yang bisa dinyatakan berstatus tinggi dikarenakan di dalam makam pria tersebut banyak terdapat emas. Mereka telah menggali lebih dari 300 makam dan ditemukan 22.000 artefak yang sangat indah, termasuk lebih dari 3.000 barang yang terbuat dari emas dengan berat total 6 kg dan peninggalan berharga lainnya dari hasil menggali 300 kuburan tersebut. Hal ini tidak heran karena masyarakat daerah Varna, Bulgaria ini, mereka itu hidup di tepi Danau Laut Hitam sekitar 7.000 tahun lalu, dan mereka ini memang dikenal sebagai masyarakat pengrajin emas, geng. Jadi nggak heran atas harta benda yang ditemukan ini. Oke, kita ke penemuan harta karun selanjutnya, yaitu harta karun emas dan ritual ganja. Ini terjadi di Rusia. Pada tahun 2013 ditemukan sebuah harta karun emas dengan jejak ganja dan opium ditemukan di sebuah ruang rahasia yang tersembunyi di sebuah gundukan makam Skythian kuno dekat Stropopol, Rusia. Diyakini artefak emas dan ganja merupakan bagian dari ritual yang dilakukan oleh masyarakat dari Skythian ini. Gue agak susah ngebaca namanya nih, Scythian atau Scythian. Ya agak susah, mungkin bahasa Rusia ya, karena dari daerah Rusia. Di tempat tersebut para arkeolog menemukan sebuah tempat rahasia yang tersembunyi yang di dalamnya terdapat harta karun emas seberat 3,17 kg yang berasal dari 2400 tahun silam. Artefak tersebut diantaranya ada 2 vas yang berbentuk kapal, cincin, kalung, gelang, dan 3 cangkir emas. Nah, itu tadi penemuan dari Rusia. Sekarang kita beranjak ke Peru nih, geng. Ini merupakan penemuan harta karun dari makam pemimpin Sipan. Terjadi pada tahun 1987, sebuah makam dari kebudayaan Moshe dibongkar di situs arkeologi Huacha Rajada di dekat Sipan, di daerah di negara Peru ya, geng. Makam ini adalah makam dari pemimpin Sipan yang sangat terkenal. Dia adalah seorang imam dari prajurit Moshikan, jadi dia pemimpin gitu ya. Yang mana di dalamnya itu banyak terdapat harta yang sangat mempesona. Di dalam makam pemimpin ini ditemukan berhiaskan emas, perak, tembaga, dan ornamen yang termasuk hiasan kepala besar berbentuk sabit. Jadi ditemukan mayatnya itu benar-benar dalam kondisi mengenakan hiasan-hiasan tersebut, geng. Selain itu juga ditemukan topeng dan beberapa hiasan dada yang terdiri dari manik-manik cangkang kerang, kalung, hiasan hidung, anting, tongkat emas dan perak, serta bendera berlapis logam yang dijahit ke kain katun. Selain itu terdapat 10 biji-bijian yang terbuat dari emas di sebelah kanan dan 10 biji lainnya dari perak terletak di sebelah kiri. Dan diyakini benda-benda ini kenapa dikubur bersama sang pemimpin ini untuk menemani sang pemimpin di akhirat nanti. Kabarnya seperti itu. Gimana, geng? Menurut kalian cerita tentang penemuan-penemuan ini? Apakah kalian pernah juga menemukan sebuah benda yang sangat berharga selama hidup kalian? Kalian boleh sharing di kolom komentar. Geng, sekarang kalian bisa nonton konten lainnya dari Jerry di What's Good TV. Klik link yang ada di deskripsi, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di sana bakal banyak konten-konten seru yang akan diupload nantinya. So pasti berbeda dari konten-konten yang ada di Kamar Jerry. Dan untuk kalian yang mau nonton konten Kamar Jerry melalui Facebook, kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Lalu kalian akan diarahkan ke fanspage Jerry yang sudah terverifikasi, dan kalian bisa menonton video-video konten dari Kamar Jerry dan What's Good TV di sana.